Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita melanjutkan materi mengenai relasi fungsi ya. Sekarang yang bagiannya mengenai notasi fungsi. Sebelumnya kita mempelajari mengenai bentuk relasi dan juga fungsi ya. Bedanya apa relasi dengan fungsi. Terus kita sudah juga membahas mengenai diagram diagramnya ya, ada bentuk diagram panah seperti itu kan ya, ada diagram pakai kartesius, koordinat kartesius, atau dengan himpunan pasangan berurutan. Nah sekarang kita lebih fokus ke fungsi. Fungsi kemarin itu adalah eh, suatu pemetaan atau hubungan sama seperti relasi, cuman yang membedakannya kalau relasi adalah semua anggota di himpunan A itu harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan yang kedua atau himpunan yang B-nya biasanya ya. Nah, sekarang kita penulisan notasi fungsinya. Nanti kita untuk fungsi itu ada notasi penulisannya, ada simbolnya. Selain kemarin kita mempelajarinya menggunakan diagram ya. Nah, ini ada penjelasan seperti ini. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat ditulis f ini ya, f memetakan x ke y. Nah, itu dibaca seperti itu. Jadi untuk notasi fungsi kita lambangkan dengan simbol f ini. Sebenarnya bisa menggunakan simbol atau huruf yang lain, tapi huruf kecil ya, menggunakannya bisa huruf G, bisa huruf H, bisa huruf K gitu ya. Tapi paling banyak atau paling sering nanti kalian menggunakan huruf F ini. Jadi untuk yang ini dibacanya adalah fungsi F ini tadi, suatu fungsi tadi kan kemarin kita terbayangnya pada diagram ya. Nah ini kita penulisan dengan simbol. Jadi fungsinya kita notasikan dengan F, yang mana nanti anggota himpunan yang A itu adalah X ini. Kalian harus bayangkan ya, anggota A yang pertama, karena anggota yang A itu X ini. Nanti anggota B-nya itu adalah yang Y ini. Nah, di anggota yang B ini tadi, yang Y ini, nanti ada disebutnya hasilnya atau range-nya kemarin itu ya. Nah, itu atau daerah hasilnya. Nah, itu. Jadi kalau ini lebih menggunakan simbol penulisan saja, tidak dengan gambar. Kalau kita sajikan ke dalam diagram, bisa sebenarnya seperti ini. Kita lihat ke penjelasan yang di sini ya. Ini anggota himpunan A-nya, berarti kakak buat ini himpunan A-nya seperti ini. Himpunan A anggotanya X. Terus ada himpunan B, anggotanya itu adalah Fx. Kenapa Fx, Kak? Kok ada lagi Fx di sini? Padahal tadi di sini katanya anggotanya Y. Nah, untuk yang Fx nanti ini karena memetakan suatu himpunan X ke himpunan apa namanya? Ke himpunan yang B yang Y. Jadi nanti X ini memiliki bayangan. Nah, bayangan ini tadi atau disebutnya juga istilahnya hasil ya, atau peta, dinyatakan dengan fx. Nah, jadi yang x ini nanti kan kalau kita hubungkan atau kita petakan menghasilkan suatu hasil. Nah, ke sini yang y itu tadi, y itu kan banyak di sini. Tapi yang tepat mempunyai pasangan, misalkan anggota x yang ini tepat memiliki ke sini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini tadi yang y tadi bisa juga disajikan ke dalam simbol fx. Jadi hasil dari fungsi f yang mana anggota domainnya atau daerah asalnya adalah x ini tadi. Jadi sebenarnya yang y itu ya, y itu sama juga dengan fx. Ini adalah bayangannya atau hasilnya atau range-nya itu kan ya. Kita pakai tanda-tanda. Ini fungsinya kita tulis f. Ini fungsi f ya. Nah, bentuk diagram tanahnya seperti ini. Atau boleh kalau nggak seperti ini penulisannya, boleh menggunakan fx juga bisa. Ya. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi fungsi f di mana memetakan x ke y kan sama dengan yang ini tadi. Yang y ini sama dengan fx. Sebenarnya sama saja. Untuk penjelasan satu-satunya, yang mana f ini tadi dinyatakan untuk fungsinya kan tadi kakak bilang selain f bisa nanti diganti dengan huruf g atau huruf h dan lainnya. Yang x ini adalah domainnya atau daerah asal. Nanti ada posisinya di sini, gitu ya, di himpunan A ini. Nah, kalau yang y ini atau fx ini itu merupakan hasilnya. Nanti hasilnya itu ada di dalam himpunan yang b ini di sini.
atau range-nya kemarin kita ya. Jadi di sini ada istilah bayangan atau hasil atau peta. Contohnya seperti apa kalau masukkan ke aljabar? Nah, contoh simpelnya seperti ini singkatnya ya. Nanti kita pakai yang apa namanya? Bentuk umumnya. Contohnya seperti ini. Kakak punya himpunan A. Himpunan A anggotanya namanya X. Dipetakan ya ke anggota himpunan yang B. Ini kita petakan. Petakan katanya dengan fx-nya itu adalah rumusnya. Nah, yang 2x ini nanti ada istilah rumus. Jadi dipetakan hasilnya nanti ke sini. Tuh. Nih, misalkan kakak mau ganti ini nama himpunan fungsinya fungsi G ya. Nah, jadi nanti yang 2x plus 1 ini sebenarnya fx-nya tadi. Hasil kan, hasil bayangan dari x yang ini tadi. Gitu. Jadi boleh ditulis, ini G ya. Boleh ditulis nanti fungsi G gitu kan, G memetakan anggota X, anggota himpunan A yang X ke 2X plus 1. Nah ini, yang ini nanti bisa disebut dengan GX itu, hasilnya itu. Ini hasilnya nanti, menyatakan hasilnya seperti apa. Nah ini nanti rumusnya dari sini sebenarnya, yang GX ini. Sebenarnya ini penulisan saja ya, sama saja, lihat ini dengan titik 2, ini dengan ini sebenarnya GX sama dengan 2x plus 1. Nanti ini bergunanya untuk mencari apa? Nilai fungsi. Gimana nilai fungsinya? Nanti kita ganti, x ini kan nggak selalu dengan x kan, biasanya nanti pakai angka di sini. Misalkan angkanya 1 nih, x ini kakak ganti dengan 1 misalkan. Atau ganti 3 deh, biar lebih bedain dengan angka ini. Berarti kalau nanti x-nya kita ganti dengan 3, berarti jadinya kita ganti dengan 3 di sini, yang di dalam kurung ini. Berarti 2 dikali dengan x-nya kan diganti dengan 3. 2x itu artinya kan 2 kali x ya, berarti 2 kali 3. Ingat aljabar ya, ini materi aljabar. Ditambah 1. 2 kali 3, 6, ditambah 1, jawabannya adalah 7. Nah, 7 inilah yang ini tadi hasil dari rumus ini. Dengan pakai rumus ini hasilnya adalah 7. Ini disebutnya hasil. Bentuk umumnya sebenarnya seperti ini. Nah, ini fungsi A, ini himpunan A, anggotanya X, ini anggota B. Nah, ini rumus fungsi ini. Ini rumus fungsi ini kan dipetakan nih himpunan ini, anggotanya ke sini. Ini untuk fungsi F misalkan. Tuh, ya. Jadi kalau kita tulis sebenarnya pada fungsi F memetakan himpunan X ke AX plus B, di mana A dan B ini nanti kan dia bilangan real. Bilangan real mah berarti ini jadi angka kan ya, A dan sama B. Ini X-nya nanti untuk variabelnya. Kenapa harus ada X? Nanti untuk mengganti si X ini kita masukkan ke sini. Jadi, bayangan yang X ini didapat dengan fungsi ini tadi ditentukannya, dinyatakan dengan rumus fungsi yang ini. Nah, ini fungsinya. Jadi rumusnya nanti kita gantikan ke sini. Seperti yang tadi kan, rumus fungsinya ini bebas nanti gimana kata soalnya. Kalau misalkan kata soalnya misalkan itu rumusnya kayak yang tadi ya, yang contoh tadi 2x tuh, 2x plus 1 ini adalah si fungsi fx-nya, rumus fx-nya itu rumusnya. Jadi kalau x-nya nanti diganti di sini, misalkan mau diganti dengan 5 bisa, misalkan dipinta kalau x-nya 5 katanya, berapakah hasilnya atau bayangannya atau petanya, berarti kita pakai rumus ini. Ini rumusnya kan, berarti yang di sini dong. Ininya diganti dengan ini tadi rumusnya 2x plus 1. Berarti 2 dikali dengan 5 ditambah dengan 1. 2 kali 5, 10, tambah 1 berarti 11. Nah, inilah yang disebut dengan nilai fungsi. Jadi kalau nanti kalian ketemu pertanyaan, tentukan nilai fungsi dari fungsi berikut katanya, berarti dia mencari bayangannya atau mencari hasilnya atau mencari petanya atau mencari range-nya kayak gitu ya, atau daerah hasilnya. Nah, untuk contohnya gimana untuk mencari nilai fungsi ini? Kita punya soal nomor 1. Bisa lihat. Diketahui fungsi f memetakan x ke rumus fungsinya itu nanti adalah itu untuk daerah hasilnya 3x min 1 katanya. Tentukan rumus fungsinya. Nah, gimana ini? Rumus fungsinya kalau kita mau tulis berarti kan ikan fungsi f berarti
rumus fungsinya adalah fx. Nanti rumusnya kita pakai ini nanti. Fx sama dengan 3x min 1. Ini nanti kita pakai ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang B. Nilai fungsi untuk ini, x sama dengan negatif 4. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan negatif 4. Pakai rumus yang ini. Berarti kalau x-nya kita ganti dengan 4, negatif 4 ya. Negatif 4. Sama dengan, berarti 3x, 3 kali x. Berarti 3 dikali 4. Ya, pakai tanda kurung boleh, pakai tanda titik boleh. Dikali dengan negatif 4, min 1. Sama dengan 3 kali min 1, negatif 1 berarti negatif 12 dikurangkan 1 berarti negatif 13. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan digambarkan diagram panahnya mah kayak gini misalkan nih. Ini ada 2 ya. Ini untuk yang negatif 4-nya kan daerah asalnya atau si x-nya, hasilnya nanti adalah negatif 13 itu si f negatif 4 tadi. Ya enggak? Negatif 4 tadi kan hasilnya ini. Gitu. Di sini. Ini hasilnya. Boleh juga di sini ditulis negatif 4, di sini nanti nulisnya negatif 13, boleh seperti itu ya, sama aja. Itu untuk yang nilai fungsi. Ini nilai fungsi. Nah, gimana kalau pertanyaannya tentukan bayangan? Bayangan dari 5. Kalau bayangan berarti kan sama saja dengan hasilnya ya enggak? Berarti sama aja dengan hasil, sama dengan peta. Berarti sama aja dengan nilai fungsi. Berarti ya kita cari hasil dari 5. 5 itu siapanya? 5 itu adalah x-nya, kan minta bayangannya. Berarti x itu adalah daerah asalnya. Berarti x-nya kalau 5. Nah, gimana nilainya? Pakai rumus yang ini tadi lagi ya. Berarti f5 sama dengan 3 dikali dengan 5 ya enggak? 3 dikali 5 dikurangkan dengan 1. 3 kali 5, 15 dikurangkan 1 sama dengan 14. Jadi kalau digambarkan boleh juga kayak gini. Lingkarannya nggak buat. Ini 5, di sininya 14. Nah, nanti ini hubungan pasangannya, ya enggak? Ini fungsi. Itu tentang nilai fungsi. Coba kita lihat soal nomor 2. Nah, ini gimana nih? Tadi x-nya atau daerah asalnya cuma 1. Tapi kalau soal ini coba lihat. Misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli yang anggotanya ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli ya, banyak kan. Kehimpunan bilangan real R dengan persamaan ini. Nah, kita udah tahu nih, udah dapat nih rumus fungsinya, nanti pakai ini berarti. Nyatakan fungsi tersebut ke dalam 4 bentuk ini. Diagram panah, pasangan berurutan, tabel, dan grafik. Rumusnya pakai ini. Tadi biasanya kita pakai F ya dan X kan, pakai H dan N. Nanti tinggal diganti saja. Anggota anggota domainnya atau daerah asalnya ini. Kalau tadi X kan ya, nah ini N-nya semuanya, ini sama dengan yang X tadi. Tapi sekarang istilahnya kita ganti dengan N, karena di sini rumusnya kan N. Sebelum kita menggambar diagram panah, kita cari dulu hasilnya. Gimana kita mau bikin diagram panah kan? Kalau diagram panah itu kan ada daerah asal, udah tahu nih nanti 1, 2, 3, 4 masukkan ke sini. Tapi untuk yang hasilnya kan kita belum tahu, masih tanda tanya. Nah, kita cari dulu hasilnya biar nanti dimasukkan ke sini, ya. Kita hapus dulu. Nah, kita cari dulu nih untuk yang pertanyaan yang A. Sebelum ke gambar diagram panah, kita cari tadi rumusnya HN sama dengan 2N min 1. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Kalau kakak mah mau ambil 4 aja deh. Kita ikutin yang di situ. Berarti H, kalau N-nya diganti dengan 1. Berarti 2 dikali dengan 1 dikurangkan 1. 2 kali 1 dikurangkan 1, jawabannya 1. Itu yang hasil yang 1 ya. Kalau N-nya kita ganti dengan H2. Ini 2 kan ya? Nah, berarti di sini 2 dikali dengan 2, N-nya ganti dengan 2, dikurangkan 1. 2 kali 2, 4, dikurangkan 1, ini berarti jawabannya 3. Nah, ini hasilnya untuk yang N-nya 2. Selanjutnya, N-nya 3. Sama dengan, berarti 2 dikali dengan 3, dikurangkan 1. 2 kali 3, 6, dikurangkan 1, jadi 5. Selanjutnya,
eh, H4 ya, H4 berarti 2 dikali dengan 4 dikurangkan 1. 2 kali 4 8 dikurangkan 1 sama dengan 7. Nah, ini hasil-hasilnya. Berarti kalau kita buat diagram panahnya, ya kita buat untuk himpunan yang pertama, untuk domainnya atau daerah asalnya ya. Anggotanya apa itu? Ini ya, dari sini kan. Ini kakak nggak diterusin nih, kalian kalau mau diteruskan sampai ke bawah silahkan. H-nya untuk N-nya 5, nanti berarti H5, H6, H7. Karena ini kan dipintanya kan bilangan asli, banyak berarti. Sini kalian tulis 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya di sini ya, tulis di bawahnya kalau nanti kalian mau sampai 10 juga boleh. Nah, di sini kita himpunan yang keduanya. Agak gede, nggak apa-apa deh. Himpunan yang keduanya, boleh kalian tulis karena sudah tahu hasilnya, boleh kalian tulis di sini nanti 1, 3, 5, 7 di sini boleh. Tapi kalau Kak aku mah pengen angka semua bilangan asli, boleh nggak? Boleh. Jadi kita tulisnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal kita pasangkan. Yang ini kan pasangan pertama 1 dengan 1. Berarti ke sini. Terus yang ini 2 dengan 3. Selanjutnya ini 3 dengan 5. Terakhir di sini 4 sampai 7. 4 dengan 7. Kalau kalian teruskan berarti nanti lebih banyak lagi panahnya dan anggota di sininya juga lebih banyak, ini juga lebih banyak ya. Ini fungsi untuk yang H tadi. Mau kalian pakai himpunan di sininya dikasih nama A, ini B boleh, sama aja ya. Nah, ini termasuk fungsi. Kenapa? Tidak masalah walaupun yang 2, 4, dan 6 ini nggak punya anggota. Karena sudah kita tahu bahwa fungsi itu yang jelas masalahnya hanya di A ini. Jadi kalau yang A ini mempunyai tepat satu pasangan ya nggak masalah ya, mau di B-nya ada berapapun. Nah, ini diagram panahnya. Oke, yang nomor 1 udah, yang A. Yang B, pasangan berurutan. Berarti kalau kita buat pasangan berurutannya ya tinggal kita urutkan saja ya nggak pasangannya. Kita pakai diagram eh, apa ini namanya? Kurung kurawal. Nah, pasangannya kita buka kurung biasa. Pasangannya kan ini 1 dengan 1. Terus pasangan yang kedua itu adalah 2 dengan 3. Pasangan yang ketiga itu adalah 3 dengan 5. Selanjutnya pasangan yang keempatnya 4 dengan 7. Nah, nanti kalau kalian diteruskan itu boleh di sini tambahin ya. Ini langsung kita tutup. Nanti boleh kalian tambahkan kalau kalian hitung semua. Nah, ini untuk pasangan berurutan. Gimana kalau membuat bentuk tabel? Tabelnya gimana? Coba kita lihat ya. Ini pasangan berurutan tadi ya. Nah, kalau tabel, ya kita buat tabelnya. Kolomnya atau barisnya itu untuk daerah asal, yang satunya lagi untuk daerah hasil. Jadi tabelnya ada 2 ya. Bukan 2 itu. Nah, ini yang untuk N-nya tadi, daerah asalnya tadi. Terus yang HN untuk yang hasilnya setelah dihitung. Berarti kalau kita masukkan kan tadi daerah asalnya kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan tadi, silakan diisi ya. 1, 2, 3, 4. Kalau mau diteruskan silahkan di sini. Nah, hasilnya atau pasangannya kan kalau 1 dihitung dengan rumus yang tadi itu, berarti di sini 1 hasilnya. 2 dengan 3, 3 dengan 5, 4 dengan 7. Ini yang titik-titik ini pasti ada pasangannya juga. Nah, seperti itu. Oke. Cuma bedanya mah dipasangkan saja sih. Intinya mah tadi waktu di mengerjakan yang A ya, pas kita menghitung itu intinya ada di sana. Kalau grafik berarti kita membutuhkan bidang kartesius ya, bidang kartesius untuk nanti menempatkan yang N ini dan HN ini, atau Y itu kan sama saja ya. Nah, ini kakak punya bidang kartesiusnya seperti ini. Ini untuk posisi yang mendatar, ini untuk N-nya. Kalau X biasanya ya X-nya gitu ya, tapi kebetulan ini fungsinya pakai huruf N, berarti kita tulis di sini N. Yang satunya lagi itu adalah Y, atau hasilnya kan, atau HN-nya boleh. Mau tulis Y, atau mau tulis HN, itu sama saja. Nah, gitu. Kita tulis pasangannya di sini 1 dengan 1, berarti kita bulatkan, kasih titik di sini. Selanjutnya 2 dengan 3.
sini ya, ini 2, ini 3. Berarti di sini 3 dengan 5. Ini 5-nya di sini, berarti sini titiknya. Satu lagi 4 dengan 7. Nanti kalau misalkan ada kalian tambahkan di sini menghitungnya, berarti nanti mungkin ke atas lagi ya, diteruskan. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Mulai dari yang pertama titik ini tadi, 1 dengan 1 tadi. Jadi langsung ke atas, nanti ke sana. Ya. Nah, kita udah buat seperti itu. Nah, itu garisnya seperti itu. Gambar grafiknya. Ini adalah garis untuk fungsi hx tadi. Hn tadi. Kalau fx ya fx aja ditulisnya ini, tapi pakainya nn. Apa hn? Sorry. Ini hn. Itu gambarnya seperti ini ya. Intinya sebenarnya penyajiannya kan kalian sudah belajar mau pakai diagram apapun, tapi yang jelas kalian harus bisa menghitung nilai fungsinya menggunakan rumus fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan mengenai notasi fungsi dan nilai fungsi. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya.